Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi video kali ini aku akan nge-review salah satu produk yang aku bisa bilang dia cukup baru, nggak terbaru karena mohon maaf aku tahu beberapa minggu, yaitu kolaborasi dari dua brand yang aku rasa dia udah terkenal banget ya di Indonesia, yaitu BLP atau By Lizzy Para dan Avoskin. Dan untuk spesifik produknya adalah multi-purpose tinted sunscreen dengan SPF 50 dan PA+4. Nah, untuk BLP sendiri aku udah pernah nge-review beberapa produknya di channel aku yang bisa kalian langsung cek aja. Dan untuk Avoskin sendiri aku juga udah pernah nge-review sunscreennya di channel aku juga. Jadi kalau misalkan penasaran langsung aja cek ke channel aku. Dan aku bisa bilang untuk produk ini dia terobosan baru banget tinted sunscreen, karena untuk produk yang kayak tinted gini biasanya itu dia tinted moisturizer. Dan ketika aku pertama kali ngeliat di sosmed aku kayak cukup terkejut ya, kayak wow, tinted sunscreen gitu, kayak beda banget. Nah, kalau misalnya kita cek packagingnya yang ada di sini, di sini sih dia mengandung Centella asiatica, kemudian BHA, niacinamide, dan juga squalane. Kalau misalnya kalian udah familiar banget sama skincare, kalian pasti sering banget dengar bahan-bahan yang tadi aku mention barusan. Tapi untuk spesifiknya Centella asiatica itu kalau misalnya gampangnya dia itu bikin kulit itu glowing. Kemudian BHA itu dia untuk nge-handle kalau misalnya kalian ada jerawat, kemudian dia juga anti-inflamasi. Kemudian untuk niacinamide itu dia fungsinya ada melembabkan dan juga mencerahkan. Dan untuk bahan yang keempat ini aku bisa bilang kayak dia cukup menarik karena jarang ya brand makeup ataupun skincare yang ngasih spotlight untuk bahan ini, yaitu squalane yang berfungsi melembabkan dan juga antioksidan. Iya, gramasinya 30 gram dan untuk harganya seingat aku sih aku beli di Sociala itu 185 atau 189 gitu. Jadi sekitar segitu. Dan untuk shade yang akan aku review kali ini adalah yang light. Setahu aku yang light ini dia yang paling terang. Dia ada beberapa shade ya setahu aku. Nanti mungkin aku langsung akan tampilin aja di sini. Dan aku bisa bilang kayak aku excited banget karena akhirnya ada juga produk yang kayak ngasih dua produk jadi satu, yaitu kayak foundation atau base kemudian dicampur sama sunscreen gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan pakai ini kalian nggak perlu pakai foundation lagi. Nah, untuk review foundation aku sendiri itu dibagi jadi beberapa bagian. Untuk kalian yang nggak familiar, yang bagian pertama adalah introduction dan informasi produknya itu sekarang. Kemudian setelah ini aku juga akan kasih aplikasi produk. Jadi nanti aku akan kasih perbandingan sebelum dan sesudah pemakaian itu seperti apa. Jadi kayak semacam before after. Kemudian setelah aplikasinya atau first impressionnya, nanti aku akan kasih final check-in. Jadi setelah beberapa jam pemakaian, aku akan kasih informasi ke kalian semua kurang lebih kondisi base produk itu seperti apa. Dan baru setelah itu kita akan langsung masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi pro kontra dan juga akan aku akhiri dengan final thoughts aku. Jadi di final thoughts nanti aku akan kasih skornya, kemudian menurut aku dia tuh gimana ya, kayak sebagai rangkuman untuk review aku di video ini. Nah, oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk BLP dan Avoskin Multi-Purpose Tinted Sunscreen ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Nah, oke guys, kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Jadi sebelumnya kita akan sekalian unboxing. Jadi ini untuk packagingnya. Jadi ini unique cartonnya. Aku bisa bilang dia kayak simple banget. Di sini ada klaimnya dan juga di sini ada tertera ya BLPX Avoskin. Nah, oke guys, jadi ini untuk packagingnya untuk tinted sunscreen. Jadi ini misalkan bisa lihat semuanya ini dia plastik ya, jadi nggak ada gelasnya. Dan ini untuk aplikatornya. Jadi aku kaget banget karena aku kira dia kayak squeeze tube yang kalian pencet keluar gitu. Ternyata dia ada kayak pumpnya. Aku bisa bilang kayak ini menarik banget sih. Aku nggak pernah ngeliat yang packagingnya seperti ini. Sekarang kita akan langsung aja cek konsistensinya. Oke guys, jadi ini untuk konsistensinya aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi bisa dilihat dia itu, aku bisa bilang dia kayak semi thick tapi masih cukup encer. Karena tadi ketika aku kayak ngepap itu dia kayak cukup apa ya, kayak kental tapi dia masih sedikit netes. Nah, aku akan coba meratain di tanganku dan bisa dilihat ini kurang lebih finishnya. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Nah, oke, tapi untuk actual aplikasi kita akan langsung cek aja bersama-sama. Jadi aku akan langsung aplikasiin aja ke wajahku. Jadi aku akan ngaplikasiin mungkin dari sisi kanan wajahku atau kiri dari layar. Nanti kita akan lihat bersama-sama kurang lebih perbandingan antara sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Nah, oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin ke setengah wajahku. Jadi ini setelah aplikasinya dan ini sebelum. Jadi bisa lihat ini perbandingannya.
Nah, kalau misalnya dari sejauh aplikasi aku bisa bilang untuk blendability-nya dia gampang banget, sama sekali nggak ada streaking dan nggak ada juga yang patchy atau gimana. Dan aku nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, jadi di sini aku ada kayak bekas jerawat yang kayak hyperpigmentation. Kemudian di sini juga ada redness di hidung yang masih kelihatan banget gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian memang punya problem dengan blemish dan nggak comfortable atau pengen dia coverage lebih tinggi, jadi aku rasa solusinya itu adalah pakai concealer. Cuman aku juga pengen nyoba kalau misalnya aku nge-layer lagi dari sini, apakah dia coveragenya naik atau enggak. Aku akan cek aja. Kalau dari aku lihat di aplikasi ini sih dia cukup naik ke coveragenya. Jadi aku rasa segimanapun kita nge-layernya dia tetap butuh bantuan concealer. Bisa dilihat ya, ini nggak nutup dan rednessku juga masih kelihatan banget. Nah, cuman mungkin untuk lebih lengkapnya aku akan aplikasikan setengah sisa wajahku ini. Nanti kita akan cek aja untuk full one layer seperti apa. Dan kalau misalnya nanti ada yang aku notice, akan aku mention setelah ini. Nah, oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Nah, oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin tinted sunscreen dari BLP dan Avoskin-nya. Jadi ini full on satu layer all over muka aku. Tadi aku sempat nyoba ngaplikasiin pakai tangan, apakah ada perubahan dari sisi coverage, dan aku bisa bilang masih sama ya, dia tetap sheer. Dan kemudian kalau misalnya dari finishnya, aku bisa bilang dia itu ngasih kayak glowy gitu, tapi bukan glowy yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian prefernya finishnya itu kayak yang natural, kemudian kayak glowy skin, aku ngerasa kayak untuk produk ini itu dia cocok banget. Nah, dari sejauh aplikasi aku sendiri, aku bisa bilang kayak produk ini enteng banget. Kayak kalian nggak pakai foundation, aku bisa bilang kayak ini itu masih kayak bagian dari skincare. Jadi kalau misalnya kalian tipe orangnya kayak aku yang suka kelupaan sunscreen dan langsung skip aja ke foundation, aku ngerasa produk ini dia kayak cocok banget. Nah, oke guys, jadi untuk first application-nya ini skinnya dulu. Jadi aku akan nyelesain makeup aku dan go on my day. Jadi nanti setelah beberapa jam pemakaian, nanti kita akan cek bersama-sama kurang lebih kondisinya seperti apa. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, kita langsung masuk aja ke final check-in-nya. Jadi sekarang ini jam 9:47. Nah, aku mohon maaf tadi aku lupa mention, tadi tuh aku pakai foundationnya itu sekitar jam 3, berarti aku udah pakai foundation ini for a good hampir 7 jam, aku bisa bilang ya 6 jam 40-an menit. Dan kurang lebih kondisinya itu seperti ini. Nah, jadi aku juga mau nginfo kalau aku nggak pakai primer, kemudian aku juga nggak ngeset pakai powder. Cuma tadi aku sempat ngebedak di daerah sini aja untuk keperluan fotografi, tapi selebihnya itu no powder sama sekali. Nah, jadi untuk finishnya aku bisa bilang kayak dia sebenarnya to begin with dia emang cukup tipis ya, jadi kayak ada atau enggaknya itu sebenarnya kayak agak samar-samar nggak kelihatan. Mungkin aku akan langsung aja cross check ke klaim yang ada di packagingnya. Jadi salah satu yang bisa kita cek itu salah satunya ada hydrating. Nah, kalau untuk melembabkan aku bisa bilang kayak aku setuju, karena so far dari aku pakai ini aku nggak ngerasa kayak dryness atau gimana. Cuman aku bisa ngeliat di sini ada bagian beberapa yang dia nempel ke kulit kering aku gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian emang ada kulit kering yang extreme dryness, dia agak sedikit ke enhance atau dia nempel ke dry patch gitu. Kalau misalnya kalian emang kulitnya kering banget, aku sih bisa bilang kayak mungkin bisa extra moisturize lagi. Karena aku bisa bilang kayak aku nggak ada extreme dryness, tapi di sini aku ada kayak bekas jerawat yang mau hilang, dan di sekitarnya tuh kayak banyak kayak kulit mati yang mau ganti gitu, dan dia cukup kayak agak sedikit kelihatan gitu loh. Kalau untuk oil menurut aku dia cukup baik ya, kayak nggak ada oil berlebih yang muncul setelah aku pakai ini. Jadi bisa dibilang kayak aku setuju sama oil control yang ada di klaimnya. Dan sejauh ini sih aku bisa bilang kayak dia enak banget, dia enteng banget. Aku nggak ngerasa berat atau gimana. Dan aku ngerasa dia itu cocok banget buat kalian dipakai kayak sehari-hari ya. Misalnya kalian cuman ada quick errand, kayak misalnya cuman belanja doang, aku rasa itu juga perfect. Tapi kalau misalnya kalian emang comfortable dengan finish natural yang kayak skin like gitu, aku sih ngerasa dia multifungsi banget sih, kalian bisa pakai kapan aja, di mana aja. Nah, oke guys, jadi untuk final check-in ini segini dulu. Jadi abis ini aku akan langsung aja ngebahas untuk actual produknya ini seperti apa. Jadi kalau misalkan penasaran sama review aku untuk BLP and Avoskin Multipurpose Tinted Sunscreen, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku.
Nah oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Untuk pro pertama yang bisa aku kasih untuk produk ini, aku bisa bilang adalah packagingnya ya. Nah jadi untuk packagingnya aku bisa bilang dia itu travel friendly karena dia semuanya plastik. Jadi kalau misalnya kalian tipe kayak aku ya yang ceroboh dan apa-apa tuh jatuh pecah segala macam, aman banget. Kemudian masih dari packagingnya aku suka banget karena dia ada pumpnya. Sebenarnya aku nothing against kayak squeeze tube gitu yang dipencet, cuman kadang-kadang kalau yang dipencet gitu suka bleber atau over application. Tapi kalau untuk pump biasanya kalian bisa ngontrol, jadi nice banget. Dan kalau dari sisi desainnya aku bisa bilang dia kayak simple, clean, nice. Nah kalau misalnya kita masuk ke actual formulanya, aku bisa bilang kalau produk ini itu dia lightweight. Jadi aku senang banget karena kalau untuk aku pribadi, kalau untuk kayak normal days, aku tuh nggak suka banget feel kulit yang tebal gitu. Jadi aku nggak suka dempul, aku nggak suka terlalu banyak pakai produk. Tapi sejauh pemakaian aku untuk produk ini, aku bisa bilang yang kerasa dari wajah aku sekarang itu lebih ke make up lain selain base-nya. Jadi aku bisa bilang dia tuh kayak nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Nah kemudian untuk pro selanjutnya, aku rasa dia obvious dari nama produknya juga, dia tuh multi purpose. Jadi dia tuh praktis karena ngegabungin dua produk sekaligus, yaitu skincare di sunscreen dan juga di foundation atau base product. Kalau misalnya kalian on the go, buru-buru, nggak bisa regimen terlalu panjang, aku bisa bilang produk ini sangat membantu. Nah kemudian untuk pro selanjutnya mungkin ini terkait lebih ke benefitnya, karena obviously kalau misalnya dari sisi foundation, biasanya dia foundation aja ya, kayak dia nggak ngasih benefit kayak skincare atau gimana. Cuman aku pengen nge-appreciate untuk produk ini karena dia memberi banyak benefit untuk kulit, kayak misalnya dia ada acne care-nya, kemudian ada juga niacinamide yang berfungsi mencerahkan, dan ada juga SPF ya, yang most importantly SPF dan PA plus 4-nya. Aku ngerasa untuk produk yang kayak compact segala benefit jadi satu itu sangat memudahkan. Jadi sebenarnya ini masih related ke yang tadi praktis, cuman ini lebih dari sisi komposisinya. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya senang banget sama produk kayak gini karena makeupnya itu bisa jadi sekalian sama skincare gitu. Dan aku personally senang banget sama makeup yang ada benefit dari sisi skincare. Nah kemudian untuk pro terakhir yang bisa aku kasih adalah, aku bisa bilang kalau dari sisi finishnya aku suka karena dia kayak ngasih kayak glowing natural skin. Jadi kalau misalnya estetik kalian sama kayak aku senang yang kayak natural skin atau misalnya kayak glass skin atau pokoknya yang natural gitu, aku ngerasa itu pas banget. Tapi obviously kalau misalnya kalian lebih prefer yang higher coverage, mungkin nggak cocok ya. Cuman kalau sejauh dari natural finish yang dia kasih, aku bisa bilang dia kayak natural banget. Nah oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke kontraknya. Oke guys, jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontraknya. Nah untuk kontraknya aku bisa bilang yang pertama dari sisi harganya. Jadi harganya ini dia 180-an ribu. Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi dua produk jadi satu, kayak sunscreen plus foundation, obviously hitungannya jadi murah ya, karena 90. Obviously I'm looking at it as a whole product, dan menurut aku dia kayak masih cukup pricey. Apalagi kalau misalnya untuk dari sisi sunscreen sendiri, kalian nggak boleh pelit ya pakainya gitu. Kalau misalnya kalian nge-skip sunscreen kalian untuk produk ini, yang aku saranin adalah kalian pakainya jangan tipis-tipis ya, karena kalian nggak boleh ngekompromi sunscreen sama sekali. Dan cenderung kalau misalnya untuk base produk yang kayak berwarna, kadang-kadang kita nggak mau terlalu over application karena takut jadi dempul. Sementara dia ada dari sisi sunscreen juga. Jadi yang bisa aku lihat adalah kayaknya untuk produk ini mungkin dia akan cepat habis karena makainya itu nggak sedikit-sedikit gitu. Itu yang aku notice juga. Nah untuk kontras selanjutnya mungkin lebih dari sisi shade range-nya. Jadi setahu aku shade range-nya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi aku sih ngarepnya untuk kedepannya, siapa tahu ya kalau misalnya produk ini memang big head, semoga dia akan lebih nge-expand shade range-nya. Cuman sejauh yang ada itu aku ngerasa dia masih belum cukup inklusif ya, at least untuk market kulit di Indonesia. Dan aku tahu banget karena BLP dan Avoskin itu dia cukup besar ya di Indonesia. Aku sih ngarep untuk kedepannya all the best ya, semoga bisa lebih banyak. Dan selain itu aku bisa bilang kayak aku nggak ada kontra lain. In general aku sebenarnya suka banget sama produk ini. Aku ngerasa dia cocok banget sama preferensi aku di akhir-akhir ini ya, karena di COVID kayak gini aku nggak mau ribet. Kalau misalnya aku keluar rumah juga jarang banget kayak full beat, kecuali kayak misalnya ada acara yang aku rasa perlu banget. Biasanya aku tuh kayak makeupnya itu tipis dan cenderung biasanya aku nggak makeupan. Jadi untuk produk yang praktis kayak gini sih aku bisa bilang kayak dia cocok banget ya, at least untuk keseharian aku di new normal. Ya mungkin untuk skornya akan langsung aku bahas aja di final thoughts aku. Jadi kalau misalkan penasaran, jangan
jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, kita langsung masuk aja ke final touch-nya, dan aku akan berlama-lama. Untuk skor yang bisa aku kasih itu 38 sampai 4,0. Jadi obviously aku suka sama produk ini, aku suka sama finishnya, aku suka sama functionality-nya. Dan buat aku produk ini cocok banget karena dia simple, easy, quick, tapi ada fungsi proteksinya. Nah obviously ini not everyone's cup of tea, jadi nggak semua orang akan suka dengan produk ini. Tapi kalau misalnya kalian sejalan sama aku ngerekomendasiin banget untuk produk ini. Dan kalau untuk aplikasinya sendiri, aku bisa ngeliat itu bisa dipakai untuk apapun, sekolah, kuliah, kerja, no problem sama sekali. Tapi sejauh dari pendapat aku suka banget dan ngerekomendasiin untuk kalian semua. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan untuk kedepannya aku akan ngecoba untuk bisa lebih rajin lagi. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk membalas dan juga mengupayakan any request cepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye bye.